Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya ya guys. Kembali lagi dengan saya Bang Mari yang ganteng tiada tara. Hahaha. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang sangat menyentuh hati, yaitu tentang seorang anak yang rela melakukan apapun demi kesembuhan ibunya yang bernama Nurmala, dan juga membiayai adiknya yang paling kecil yang bernama Hana. Film ini bergenre maju mundur dari masa sekarang ke masa lalu, dan dari masa lalu ke masa lalu lagi. Pokoknya begitu saja setiap menitnya. Namun di sini saya akan merangkum supaya menjadi satu alur cerita yang nyambung agar tidak membuat isi kepala kalian tuh puyeng guys ya. Namun di balik itu, film ini sangat kena banget sih menurut gua guys ya, dan dapat membuat saya menangis loh. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya akan memberitahukan bahwa video ini penuh dengan spoiler. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai. Mari movie, let's go, dan inilah dia. Film diawali di sebuah lembaga pemasyarakatan. Di sini ada seorang pria terpidana mati bernama Salim yang diminta untuk diwawancarai oleh seorang penulis muda yang cantik. Di sini penulis itu melakukan riset untuk novel terbarunya mengenai kejadian perampokan 14 tahun yang lalu. Penulis itu menanyakan pada Salim tentang kejadian 14 tahun lalu saat kejadian perampokan di Bank Batavia. Alasan penulis itu mewawancarai Salim karena dari semua terpidana mati, Salimlah yang masih hidup. Yang mana dari insiden itu mengakibatkan 11 orang warga sipil tewas guys. Yang membuat Salim divonis hukuman mati. Cerita pun flashback pada 14 tahun lalu. Ada 5 orang pemuda yang sedang konvoy di jalanan menuju Bank Batavia. Ya, memang seperti geng motor lah ya. Ada di tahun-tahun jadul juga guys. Yang mana dari kelima pemuda itu, 3 diantaranya adalah adik kakak, yaitu Arya sebagai kakak tertua, Ahmad adik Arya, Fikri adik Arya dan Ahmad. Dan 2 orang lainnya ada Salim sahabat Ahmad yang sudah seperti saudara guys, saking dekatnya. Dan juga Borne yaitu sepupunya Salim. Mereka akan melakukan perampokan di sebuah bank ibu kota bernama Bank Batavia. Nah, sampai di sini cerita pun kembali lagi ke masa lalu guys, sebelum perampokan terjadi. Di sebuah restoran ada seorang pemuda bernama Arya yang sedang bekerja sebagai juru masak. Didatangi oleh Salim dan memperkenalkan sepupunya yaitu Borne. Di sini alasan Salim mengajak Borne untuk melakukan perampokan karena Borne mempunyai link untuk membeli senjata selundupan untuk mendukung aksi perampokan mereka guys. Sebenarnya Salim sempat melarang Ahmad ketika tahu bahwa Ahmad akan melakukan pencurian di sebuah bank. Namun Ahmad berkata pada Salim bahwa Salim tidak perlu ikut jika merasa takut. Namun karena Salim juga sangat membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang bernama Kirana, akhirnya Salim pun memutuskan untuk ikut. Scene berpindah pada keluarganya Arya, Ahmad, dan Fikri. Di sini juga diketahui bahwa Fikri adalah karyawan di Bank Batavia itu sendiri guys, yaitu bank yang mana akan mereka rampok. Dan Arya melarang Fikri untuk ikut merampok karena untuk menjaga Hana sang adik kecil dan juga ibunya yang sedang sakit keras. Namun Fikri bersikeras untuk tetap ikut karena Fikri beralasan hanya dia yang mengetahui tentang Bank Batavia itu sendiri. Alasan 3 saudara ini merampok yaitu untuk biaya pengobatan sang ibu yang sedang sakit keras. Ahmad juga sudah melakukan berbagai cara untuk mencari uang lebih, dari mulai menjadi tukang di sebuah konstruksi pada pagi hari, siangnya menjadi badut, dan pada malam harinya ia menjadi supir taksi. Namun tetap saja semuanya masih belum cukup guys. Arya pun dengan terpaksa menggadaikan sertifikat rumah ibunya untuk membeli senjata. Nah, di sini kalian pasti bingung ya kan? Kok bisa ngegadein sertifikat rumah? Kenapa hasil dari gadeannya nggak dipakai berobat? Ya pokoknya tonton saja ya guys ya. Mungkin biaya uangnya tidak cukup guys buat berobat ya. Film kembali lagi pada saat perampokan terjadi.
Arya memaksa manajer bank untuk membuka brankas uang. Saat brankas terbuka, Arya dan Ahmad pun langsung mengemasi uang ke dalam tas. Di ruang utama bank, Borne yang sedang kesusahan membawa ATM meminta Salim yang sedang menjaga tawanan untuk dapat membantunya. Fikri yang menjaga tawanan seorang diri pun merasa gugup dan bingung karena dia tidak terbiasa dengan situasi seperti ini. Pare, seorang satpam, memanfaatkan situasi itu untuk merebut senjata Fikri dan balik menodongkannya. Borne yang mengetahui itu langsung berbalik menodongkan senjatanya pada Pare. Fikri menyuruh Borne untuk jangan menembak pada satpam itu. Lalu Fikri pun membuka helmnya. Pare pun kaget dan membalikkan senjatanya ke arah lain yang tidak sengaja senjatanya itu mengarah ke Borne. Di sini diketahui kenapa Pare melepaskan senjatanya, yaitu karena Pare dan Fikri sangat dekat sekali. Banyak hal yang Pare dan Fikri lakukan saat di pekerjaan. Bahkan mereka sudah seperti anak dan bapak, guys. Namun Borne yang menganggap Pare akan menembaknya langsung memberondongkan senjatanya ke arah Pare yang membuat Pare seketika tewas. Namun tanpa disadari Borne bahwa tembakannya juga mengenai Fikri. Arya dan Ahmad pun keluar dari brankas karena mendengar kegaduhan di ruang utama. Setelah keluar, Arya kaget melihat Fikri yang sudah tergeletak akibat tertembak. Arya dan Ahmad sangat bersedih melihat kondisi Fikri. Di sini juga diketahui bahwa di antara mereka bertiga, Fikri lah yang bisa sampai sekolah tinggi hingga dapat pekerjaan yang lebih baik di antara mereka bertiga. Ahmad pun terlihat kecewa melihat sahabatnya yaitu Salim yang diam saja tentang kejadian itu. Arya yang tahu bahwa Borne melakukan penembakan langsung memberikan Borne bogeman keras yang membuat Borne tersungkur, guys. Mereka pun langsung keluar dari bank itu untuk segera membawa Fikri ke rumah sakit. Namun saat mereka keluar dari bank, secara tidak sengaja juga mereka berpapasan dengan polisi yang sedang bertugas. Dan di sini dengan bedegongnya, guys, lagi-lagi Borne yang terkejut secara spontan langsung memberondongkan senjatanya ke arah polisi dong. Greget aku lihatnya. Namun tembakan Borne yang tidak beraturan membuat banyak warga sipil menjadi korban. Udah mah blunder. Nembak warga yang nggak bersalah lagi, emang rese nih si Borne ya. Arya pun membajak mobil dan menyuruh Ahmad untuk membawa Fikri ke rumah sakit. Borne dan Salim menganggap bahwa Arya dan Ahmad kabur meninggalkan mereka dan membawa uangnya. Tuh kan, udah merese sujud lagi ya ke orang. Borne. Borne dan Salim pun langsung mengejar Arya. Saat di mobil, Ahmad syok melihat Fikri yang tidak bergerak dan bersuara. Sehingga Ahmad tidak fokus dan membuat mobil-mobilnya kecelakaan, guys. Ahmad dengan menahan sakit langsung menggendong Fikri dan berlari menuju rumah sakit. Karena Ahmad menganggap bahwa Fikri masih hidup. Cerita kembali pada Arya yang terus dikejar oleh Borne dan Salim. Saat Arya berada di sebuah pasar, Borne pun lagi-lagi menembak Arya namun tidak mengenainya. Dan malah warga sipil yang lagi-lagi terkena tembakan nyasar dari Borne. Si Borne ini rese bener ya. Saat Arya, Salim, dan Borne saling kejar-kejaran, mereka terkepung oleh polisi di jalanan, guys. Namun polisi itu masih bisa dihabisi oleh Borne. Melihat momen yang pas, Arya pun kembali berlari menuju sebuah sekolahan. Borne yang terus mengejar Arya kembali menembakkan senjatanya pada Arya. Dan kali ini tepat menembus jantungnya yang membuat Arya langsung tersungkur dan meregang nyawa. Salim yang terus mengikuti Borne pun hanya bisa terdiam syok tanpa melakukan apa-apa. Ya mungkin dia gak terbiasa gitu guys ya dengan situasi seperti itu. Borne pun mengambil tas berisi uang yang sebelumnya dibawa oleh Arya dan langsung pergi dari sekolahan itu. Namun saat Borne akan keluar, polisi dengan pasukannya sudah menunggunya di gerbang sekolahan dong guys. Tak habis akal, Borne pun menyekap seorang anak untuk dijadikannya tameng lalu memberondongkan senjatanya ke arah polisi. Saat amunisi Borne habis,
Tim sniper polisi pun langsung menembak tepat di kepalanya Borne hingga tewas dong ya. Mamam tuh si Borne. Salim yang mengetahui bahwa Borne sudah tewas pun langsung kabur melalui belakang sekolah. Saat sudah merasa aman, lalu Salim menelpon ibunya untuk menanyakan kabar Kirana anaknya yang sedang sakit. Ibunya pun berkata sambil menangis bahwa Kirana harus cepat dibawa ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Namun ibunya bingung karena uangnya tidak ada. Salim pun merasa kecewa pada dirinya sendiri dan melampiaskan amarahnya pada telepon itu. Dipukul-pukulin dong teleponnya sampai banyak yang ngeliatin guys. Salim pun mendatangi rumah Ahmad. Tanpa sepatah kata, sesampainya Salim di rumah Ahmad, Salim pun langsung menusuk Ahmad berkali-kali hingga membuat Ahmad pun tersungkur tewas guys. Loh, padahal kan sahabatnya ya. Cerita kembali ke masa sekarang. Penulis itu berkata bahwa dia sudah mendengar cerita ini dari berbagai sumber, dan cerita dari Salim membuat semuanya jadi utuh. Penulis itu juga berkata bahwa pada saat Salim menelpon ibunya, sebenarnya Ahmad datang ke rumah ibunya Salim dan memberikan uang pada ibunya Salim. Namun Salim tidak percaya dan berkata pada penulis itu dengan nada kasar agar penulis itu tidak usah so tahu karena penulis itu tidak tahu apa-apa. Salim tetap menyalahkan Ahmad dan Arya yang kabur membawa uangnya tanpa menghiraukan Salim. Saat Salim terus berbicara dengan nada tinggi, penulis itu pun melemparkan bola merah pada Salim yang membuat Salim seketika terdiam. Dan cerita pun kembali ke masa lalu. Saat Salim dan Ahmad berpakaian badut, Hana adik Ahmad memberikan bola merah pada mereka. Salim pun menangis terseduh karena mengetahui bahwa penulis yang sedang mewawancarainya ini adalah Hana, yaitu adik dari sahabatnya sendiri Ahmad. Cerita kembali pada masa lalu Hana. Saat Hana mengetahui semua kakaknya akan pergi, Hana berkata pada kakaknya bahwa dia tak mau ditinggalkan. Arya pun berkata bahwa dia tidak akan kemana-mana dan berjanji besok akan menjemput Hana pulang sekolah. Di sini diketahui mengapa tadi Arya pergi ke sekolah, yaitu untuk menjemput adik kecil tersayangnya yaitu Hana. Dan saat Ahmad pulang dari rumah sakit mengantarkan Fikri, ternyata Ahmad langsung pulang ke rumah menjemput Hana untuk dititipkan di rumah ibunya Salim. Namun saat Ahmad keluar dari rumahnya, Salim tiba-tiba datang dan langsung menusuk Ahmad, yang mana semua itu disaksikan juga oleh Hana. Dan di sini juga kita dapat mengetahui bahwa Arya, Ahmad, dan Fikri bukanlah anak kandung dari Ibu Nurmala. Arya, Ahmad, dan Fikri dulunya adalah anak gelandangan yang dipungut dan dirawat seperti anak sendiri oleh Bu Nurmala dengan penuh kasih sayang. Saat itu Bu Nurmala merasa kesepian karena ditinggalkan suaminya dan sedang mengandung Hana. Hana juga bercerita pada Salim bahwa Hana pernah tinggal bersama ibunya Salim selama Bu Nurmala di rumah sakit. Dan Hana juga bercerita bahwa Hana sudah menganggap Kirana, yaitu anaknya Salim, sebagai adiknya sendiri dan merawat Kirana ketika ibu Salim meninggal dunia. Dan plot yang paling membuat saya sedih sih, ternyata wanita yang berada duduk di belakang Hana itu adalah Kirana. Seketika Salim pun dibuat menangis kembali. Dan di akhir film diperlihatkan Hana, Kirana, dan juga Bu Nurmala ternyata sudah mendirikan panti asuhan untuk anak-anak jalanan, guys. Film pun selesai. Menurut gua film ini alurnya agak sedikit pusing sih ya, karena dari masa sekarang menuju ke masa lalu dan dari masa lalu ke masa lalu lagi, lalu dilempar lagi ke masa sekarang, pokoknya seperti itu. Yang akhirnya kalau misalkan kita nggak fokus terhadap filmnya, ini membuat kita sedikit pusing ya.
Tapi asli sih ini film benar-benar konkret sekali dan sangat menyentuh hati sih ya. Pokoknya sedih banget lah ya. Semoga kalian tidak menangis saat menonton filmnya ya guys ya. Oke, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.